Tidak pernah menyangka bahwa kasus narkoba Ammar Zoni yang dulu ditutup dengan begitu cepat ternyata menyimpan lapisan-lapisan gelap yang selama ini tidak pernah disentuh. Semua berubah ketika Irish Bella muncul di depan publik, membawa bukti yang membuat seluruh negeri terdiam. Apa yang disembunyikan selama ini? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Hari itu udara Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya naik, tetapi kepalaku sudah penuh dengan laporan, panggilan tak terjawab, dan pesan-pesan dari atasan yang menuntut kejelasan. Aku pikir pagi itu akan berlangsung seperti biasa, kopi pahit, tumpukan berkas, dan berita kriminal yang tak pernah habis. Tapi semua berubah ketika namaku dipanggil ke ruang rapat lantai 2. Aku masuk dan menemukan seluruh ruangan hening. Kompol Lina menggeser laptopnya agar semua bisa melihat layar. Di sana, terpampang potongan video pendek yang sedang viral, konferensi pers Irish Bella. Suaranya bergetar, matanya sembab, tetapi kata-katanya tegas, tajam, dan mengguncang. Saya sudah diam terlalu lama. Saya merasa, inilah saatnya saya bicara. Ammar tidak hanya pemakai. Ada seseorang yang membuatnya jatuh lagi. Ucapan itu membuat ruangan seolah membeku. Tidak ada bisik-bisik. Tidak ada komentar spontan. Hanya tatapan terkejut yang saling berpindah dari satu perwira ke perwira lain. Irish Bella tidak pernah muncul dengan nada seperti itu. Apalagi berbicara soal mantan suaminya secara terbuka. Kami, atau lebih tepatnya, publik, selalu melihat sosok wanita yang menjaga privasi dengan rapat. Dan sekarang, ia mengatakan sesuatu yang bahkan dalam berkas lama kasus Ammar pun tidak pernah tercatat. Budi, panggil Kombes Damar, memecah keheningan. Kau yang pegang ulang berkas ini. Aku mengangguk, meskipun jujur saja, ucapan Irish tadi terus terngiang di kepalaku. Ada seseorang yang membuatnya jatuh lagi. Itu bukan kalimat sembarangan. Itu tuduhan serius. Dan jika tuduhan itu benar, maka kasus ini jauh lebih dalam dari sekadar penyalahgunaan narkotika. Setelah rapat bubar, aku kembali ke ruanganku dan membuka semua berkas kasus Ammar yang pernah masuk. Lembar demi lembar terasa janggal. Bukan janggal karena bukti kurang, tapi janggal karena terlalu lurus, terlalu rapi. Seperti dibuat seakan tidak ada apapun yang perlu dipertanyakan lagi. Padahal dari pengalaman bertahun-tahun, kasus narkoba hampir selalu meninggalkan inkonsistensies yang harus dijahit satu persatu. Aku menyandarkan tubuh ke kursi. Kenapa Irish baru bicara sekarang? Gumamku. Tidak lama kemudian, ponsel dinas berbunyi. Pesan dari tim cyber. Kompol, rekaman konferensi pers sudah kami dapatkan versi full. Ada tambahan durasi 62 detik yang tidak tayang di media. Aku langsung membuka file yang mereka kirim. Dalam rekaman penuh itu, Irish tampak jauh lebih emosional. Bahunya bergetar, dan suaranya beberapa kali pecah saat mengucap sebuah kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. Saya punya voice note, catatan harian, dan rekaman CCTV lama. Ammar berusaha kabur dari seseorang. Orang itu dekat dengan kami. Aku menahan napas. Dekat dengan mereka. Suami istri, rumah tangga, kehidupan yang seharusnya dilindungi. Dekat berarti sering datang, ikut makan, ikut tertawa, ikut merangkul bahu seolah saudara. Dan seseorang seperti itu bisa menjatuhkan Ammar? Tentu saja, reaksi publik kacau. Ada yang marah, ada yang menangis, ada yang menuduh Irish membuka aib keluarga. Ada pula yang percaya bahwa ia akhirnya melepaskan beban yang selama ini ia pikul sendirian. Tapi yang membuatku lebih pusing dari reaksi publik adalah sesuatu yang tidak pernah ada di berkas resmi, rekaman CCTV lama. CCTV apa? Rekaman dari mana? Dan yang lebih penting, apa yang terlihat dalam rekaman itu sampai Irish begitu yakin bahwa Ammar sedang berusaha melarikan diri? Sebelum sempat memikirkan lebih jauh, pintu ruanganku diketuk. Ajudanku muncul sambil menyodorkan sebuah map coklat. Ini, Komandan. Permintaan klarifikasi dari pimpinan.
Mereka ingin laporan awal dalam 48 jam. Aku mengangguk. Baik, tutup pintunya. Sejenak aku terdiam, memandangi map itu seperti benda asing yang membawa masalah baru. Tetapi pada akhirnya, aku membuka map itu dan mulai bekerja. Di dalamnya ada salinan transkrip wawancara lama Ammar, hasil tes urin, rekaman suara pemeriksaan, dan foto-foto penyitaan barang bukti. Aku memperhatikan foto wajah Ammar saat penangkapan. Matanya sayu, wajahnya kusut, tetapi dalam tatapannya ada sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh seseorang yang sering melihat sisi gelap manusia, ketakutan. Bukan ketakutan akan hukuman, ini lain. Lebih dalam. Lebih personal. Ketakutan seseorang yang sedang dikejar oleh bayangannya sendiri. Selama bertahun-tahun bekerja sebagai polisi, aku belajar bahwa ada dua jenis orang yang tertangkap kasus narkoba. Yang pertama adalah mereka yang menggunakan karena ingin. Yang kedua adalah mereka yang menggunakan karena terperangkap, karena tekanan, ancaman, atau trauma. Dan dari cara Ammar menundukkan kepala di foto itu, aku tahu ia bukan tipe pertama. Aku membuka laptop, menghubungkan file rekaman pemeriksaan. Di layar, terdengar suara penyidik bertanya, "Berapa lama kamu sudah pakai lagi?" Ada jeda panjang sebelum suara Ammar muncul, pelan, serak, seperti menahan sesuatu. "Enggak lama. Aku sempat berhenti." "Tapi kamu pakai lagi. Kenapa?" Suara Ammar kembali terdiam. Detik yang berlalu terasa berat. Dia datang lagi. Lalu rekaman berhenti. Dipotong. Diputus. Bagian selanjutnya tidak pernah ada. Aku menatap layar laptopku cukup lama. Terlalu lama. Terlalu banyak hal yang tidak masuk akal. Kenapa rekaman itu berhenti tepat di bagian penting? Kenapa tidak ada lanjutan dari pertanyaan itu? Siapa dia yang dimaksud Ammar? Sepertinya kita harus mulai dari awal, gumamku. Aku baru berdiri dari kursi ketika sesuatu yang kecil di sudut meja menarik perhatianku. Sebuah flash disk dengan label tulisan tangan dari tim digital forensik. Data dari iris. Jangan dibuka tanpa izin. Jantungku berdegup kencang. Apakah ini voice note yang ia sebutkan? Atau rekaman CCTV? Atau keduanya? Aku mengusap wajah, mencoba mengatur napas. Karena aku tahu, begitu aku membuka flash disk itu, tidak akan ada jalan kembali. Kebenaran selalu memiliki harga. Dan terkadang, harga itu terlalu mahal untuk dibayar. Namun tugasku jelas. Dengan gerakan pelan, hampir ragu, aku memasukkan flash disk itu ke port laptop. Layar berkedip, menampilkan folder bernama Ammar Private. Aku mengeklik folder itu. Dan suara pertama yang terdengar, membuat tengkuku merinding. "Bang, dia datang lagi, aku nggak kuat, tolong jangan kasih tahu Iris." Itu suara Ammar. Gemetar. Penuh ketakutan. Bukan ketakutan biasa, tetapi ketakutan seorang pria yang sedang berusaha menyelamatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada dirinya sendiri. Aku memejamkan mata beberapa detik. Seseorang menjerumuskannya. Seseorang yang dekat. Seseorang yang membuat seorang pria dewasa dengan nama besar di dunia hiburan mengirim voice note penuh ketakutan seperti itu. "Baik, Ammar," bisikku pada layar yang diam. "Aku akan cari tahu siapa dia." Dan cerita ini dimulai dari sini, dari sebuah suara gemetar yang seharusnya tidak pernah terdengar publik, namun kini mengubah segalanya. Seharusnya aku sudah terbiasa dengan rekaman suara yang penuh panik, jeritan, atau permintaan tolong. Tapi voice note Ammar yang kudengar semalam berbeda. Ada getaran yang tidak biasa di suaranya, ketakutan yang tidak dibuat-buat, ketakutan dari seseorang yang merasa hidupnya digenggam oleh orang lain. Pagi itu aku datang lebih awal ke kantor. Jam dinding baru menunjukkan pukul 6:13, namun lorong-lorong sudah terasa hidup oleh langkah-langkah buru-buru para penyidik. Di meja kerjaku, flash disk Iris Bella masih tergeletak di tempat yang sama. Aku duduk, menarik napas panjang, lalu membuka folder rekaman satu persatu. Ada 4 voice note, 2 catatan harian digital, dan 3 folder video CCTV yang diberi tanggal berbeda. Setiap folder menyimpan sesuatu yang membuat tengkuku kembali merinding. Aku mulai dari voice note kedua. "Bang,
Dia bilang kalau aku macem-macem, masa lalu aku bakal dibuka. Dia punya semua fotoku dulu. Semua, Bang. Aku nggak mau Iris lihat itu. Aku menghentikan rekaman. Suara itu terdengar hampir seperti desahan seseorang yang sedang menahan tangis. Bukan tangis keras, melainkan tangis terpendam yang biasanya muncul dari seseorang yang sudah lama menyimpan beban. Aku mengetukkan jariku ke meja, mencoba mencerna informasi itu. Seseorang mengancam akan membuka masa lalu Ammar, mungkin sebuah kejadian yang sangat ia benci untuk diingat. Ada ribuan sisi gelap dalam dunia hiburan dan dunia pribadi setiap orang. Dan aku tahu bahwa seseorang yang memegang rahasia semacam itu dapat menggunakannya untuk mengendalikan korban. Layar laptop masih menampilkan nama file berikutnya, Vice Note 3 M4A. Aku menekan tombol play. Bang, tolong, dia ada di depan rumah. Aku janji nggak pakai lagi. Aku cuma takut. Jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang Iris. Kali ini tubuhku menegang. Di depan rumah? Siapa orang itu? Kata, di depan rumah, menyiratkan bahwa orang tersebut sangat leluasa mengunjungi kediaman mereka. Bahkan mungkin dianggap tamu istimewa. Seseorang yang tidak mencurigakan sama sekali bagi lingkungan sekitar. Aku perlu melihat CCTV. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku membuka folder rekaman. Pada folder pertama, berisi video CCTV bertanggal 2 tahun sebelum penangkapan Ammar. Letaknya di teras rumah mereka. Kamera menangkap sosok Ammar berdiri mematung di depan pintu, memegang ponselnya. Ia terlihat seperti orang yang sedang menahan diri agar tidak roboh. Lalu seseorang muncul dari balik pagar. Aku memperbesar gambar. Sayangnya, wajahnya tidak cukup jelas. Tapi gerak tubuhnya, caranya berjalan cepat, mendekat tanpa ragu, menepuk bahu Ammar seperti sudah akrab, itu memberitahuku sesuatu. Orang ini bukan orang asing. Pada detik ke-13 rekaman, aku melihat Ammar mundur setengah langkah. Gerakannya halus, tetapi cukup terlihat bahwa ia takut. Sedangkan orang itu justru maju setapak, mencondongkan tubuh seolah menyudutkan. Lalu mati. Rekaman berhenti. Aku menekan tombol rewind, berharap bagian selanjutnya muncul. Namun berkas itu memang terpotong tepat di sana. Ada indikasi filenya pernah rusak, atau sengaja dipotong sebelum diberikan ke Iris. Atau, dipotong oleh pihak yang tidak ingin kejadian malam itu utuh. Aku menyandarkan tubuh. Ada yang disembunyikan. Kompol Budi, suara seorang penyidik memecah pikiranku. Izin menyampaikan dokumen rehabilitasi Ammar Zoni. Ini baru kami minta dari pusat. Aku menerima map itu. Di dalamnya tertulis jelas tanggal masuk rehabilitasi, 6 bulan sebelum penangkapan kedua. Menarik. Artinya Ammar memang mencoba berhenti jauh lebih awal dari yang publik tahu. Aku membuka halaman demi halaman. Ada catatan konselor yang menuliskan sesuatu yang membuatku membeku. Klien menunjukkan kecemasan berlebih terhadap kedatangan seseorang di luar jadwal kunjungan. Ia terus menolak menyebut nama tersebut. Ketika ditanya, klien berkata, dia selalu datang kalau aku mulai sembuh. Aku menutup map perlahan. Dia selalu datang kalau aku mulai sembuh. Artinya orang itu tidak hanya muncul sekali. Ia datang berulang, selalu di waktu yang paling rentan, ketika Ammar mulai pulih. Dalam dunia penyalahgunaan narkoba, ada istilah relapse trigger, pemicu kambuh. Tapi jarang sekali pemicunya berbentuk manusia yang terus memaksa korban jatuh lagi. Aku kembali membuka laptop dan memeriksa catatan harian digital Ammar. Tulisan itu bergetar, seolah ia menuliskannya dengan tangan yang gemetar. Aku ingin berhenti. Aku ingin hidup tenang dengan keluarga kecilku. Tapi setiap kali aku mulai bisa mengatur diri, dia muncul lagi. Dia bilang aku tidak akan bisa kabur darinya. Dia bilang dia tahu semua masa laluku. Aku takut Iris tahu. Aku takut dia pergi kalau rahasia itu terbuka. Mataku bergerak cepat membaca baris demi baris. Di akhir catatan, ada satu kalimat pendek. Aku bukan takut pada narkobanya, aku takut pada orang yang memberinya ke aku. Aku terdiam lama. Kalimat itu mengubah arah seluruh penyelidikan. Jika ada orang yang memberikan narkoba, bukan sebagai transaksi jual-beli, melainkan sebagai bentuk kontrol,
maka ini bukan kasus penyalahgunaan narkotika biasa. Ini bisa masuk kategori penjerumusan, pemerasan, bahkan pengancaman. Aku mengambil ponsel dan menghubungi Kasat Reskrim. Saya butuh izin mengambil pernyataan dari Iris Bella hari ini, kataku. Berat, Bud. Tekanan publik lagi tinggi. Hati-hati, jawabnya. Saya butuh klarifikasi sebelum semua ini makin membesar. Telepon ditutup. Aku menutup laptop, membawa flash disk, dan berdiri. Namun sebelum melangkah keluar dari ruangan, aku menatap sekali lagi rekaman CCTV yang terhenti tepat di momen Ammar mundur ketakutan. Siapapun kau, gumamku pada sosok kabur itu, kau sudah mengambil terlalu banyak dari hidup orang ini. Aku keluar dari ruangan, membawa tekad baru, akan kuungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Bahkan jika itu berarti harus menantang orang yang memiliki kedekatan dengan keluarga mereka. Di dalam hati, aku tahu, inilah awal dari penyelidikan yang tidak akan mudah. Dan aku sama sekali tidak siap dengan apa yang akan kuhadapi selanjutnya. Rumah itu berdiri tenang di ujung jalan, seolah tidak pernah menjadi pusat badai pemberitaan nasional. Pagar hitamnya terbuka setengah, cukup untuk memperlihatkan halaman depan yang rapi dan bersih. Meski matahari baru naik, suasana terasa teduh. Namun ketenangan itu kontras dengan ketegangan yang terasa di dalam dada ketika aku melangkah menuju pintu utama. Aku datang bukan sebagai polisi yang membawa sorotan publik, melainkan sebagai seseorang yang ingin mengurai kebenaran yang selama ini terbungkus rapat. Kuletakkan berkas di bawah ketiak, mengetuk pintu dengan sopan. Tidak butuh waktu lama. Pintu terbuka. Iris Bella berdiri di sana. Wajahnya pucat. Matanya bengkak, mungkin karena kurang tidur atau terlalu sering menangis. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dari sorotan matanya, ketegasan yang memaksa siapapun untuk percaya bahwa ia siap menghadapi apapun yang datang hari ini. Silakan masuk, Pak, ucapnya perlahan. Nada suaranya sopan, namun terdengar seperti ia sedang menahan sesuatu. Bukan marah, bukan takut. Lebih seperti kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Kami duduk di ruang tamu yang sederhana namun tertata rapi. Tidak ada foto besar keluarga di dinding seperti rumah selebritas pada umumnya. Hanya beberapa hiasan dinding dan satu bingkai kecil yang menampilkan anaknya bersama Ammar. Foto itu tampak seperti potongan kebahagiaan yang sudah lama lewat. Saya tahu alasan Bapak datang, kata Iris tanpa menunggu pertanyaan. Saya sudah siap. Aku membuka catatan kecil, meskipun sebenarnya aku tidak perlu mencatat apapun. Wawancara ini akan terekam oleh kamera kecil di saku kemeja. Namun melihat kondisi emosional Iris, aku memilih mengikuti ritme pembicaraan yang ia inginkan. Bu Iris, aku mulai, saya ingin mendengar langsung dari Anda. Semuanya. Tanpa filter. Tanpa rasa takut. Saya jamin tidak ada yang akan keluar dari ruangan ini tanpa persetujuan Anda. Ia mengangguk pelan. Jemarinya saling meremas, seolah mencoba membendung gelombang emosi yang sudah lama tertahan. Saya tidak berniat membuka aib, katanya lirih. Tapi saya sudah terlalu lama dibungkam oleh rasa bersalah. Terlalu lama melihat Ammar tenggelam. Terlalu lama menerima tuduhan bahwa saya meninggalkannya tanpa alasan. Kata-katanya terhenti. Bibirnya bergetar. Tapi ia menegakkan bahu dan melanjutkan. Sebenarnya, Ammar sudah hampir sembuh. Ia sudah menjalani rehabilitasi diam-diam, tanpa wartawan, tanpa gosip. Saya melihat sendiri usahanya. Ia ingin sehat, demi anak kami. Aku memperhatikan wajahnya. Ada kejujuran di sana, yang sulit dipalsukan. Tapi seseorang datang, lanjutnya. Dan semuanya berubah. Dadaku mengencang. Inilah inti persoalan yang sejak awal ingin kuungkap. Siapa orang itu? Tanyaku lembut. Iris terdiam lama. Pandangannya menurun ke lantai. Matanya berkaca-kaca, bukan karena takut, tetapi karena terluka. Luka yang sudah lama, namun baru sekarang ia izinkan muncul ke permukaan. Seseorang yang saya anggap saudara, ucapnya akhirnya. Seseorang yang datang ke rumah kami setiap minggu. Seseorang yang Ammar percaya lebih dari dirinya sendiri. Aku mencondongkan tubuh sedikit. Apa dia orang dari dunia hiburan? Tidak, jawab Iris cepat.
Justru itu yang membuatnya lebih mudah masuk ke lingkaran keluarga. Ia tidak mencuri perhatian. Ia tidak menimbulkan kecurigaan. Ketika ia menyebut kata keluarga, suara Iris pecah. He was Ammar's best friend. Ada hentakan kecil di dadaku. Best friend. Sahabat yang seharusnya menjadi pelindung, bukan perusak. Aku mengambil berkas foto dan menunjukkan satu yang berasal dari CCTV. Apakah ini dia? Iris menatap layar laptop yang menampilkan sosok kabur dari rekaman CCTV. Ia menatapnya cukup lama, hingga aku mulai meragukan, apakah ia benar-benar mengenali atau hanya terpukul melihat rekaman itu kembali. Kemudian ia mengangguk. Pelan. Sangat pelan. Namun tegas. Itu dia. Suara Iris nyaris tidak terdengar. Aku menggeser laptop mendekat. Ibu, saya butuh namanya. Ia menutup mata beberapa detik. Air mata akhirnya jatuh. Saya takut, Pak. Dia ancam Ammar. Dia ancam keluarga saya juga. Ada saya di sini, kataku. Saya tidak akan biarkan siapapun menyentuh kalian. Kata-kataku mungkin terdengar seperti kalimat standar dari seorang polisi. Namun dari dalam hati, aku benar-benar tidak ingin satu perempuan ini terbawa arus kegelapan yang membelenggu mantan suaminya. Iris mengusap pipinya. Wajahnya kini lebih tenang, meski tatapannya penuh kenangan pahit. Namanya, ia berhenti sejenak, suaranya tercekat, Reno. Reno. Nama itu langsung menyentakku. Aku pernah mendengar nama itu di beberapa laporan. Seseorang yang tidak pernah tersangkut kasus besar, tetapi sering berada di sekitar lingkaran orang-orang yang jatuh ke dunia gelap. Ia bukan pemakai. Ia bukan pengedar. Ia, pengendali. Dan tipe orang seperti Reno adalah yang paling berbahaya. Ada sesuatu lagi yang harus Bapak lihat, ujar Iris sambil bangkit dari sofa. Ia masuk ke kamar dan kembali membawa satu kotak kecil berwarna abu-abu. Tangannya bergetar saat menyerahkannya padaku. Ammar menyembunyikan ini sebelum dia ditangkap. Kotak itu berat. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak cepat. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya ada sebuah flash disk hitam, 2 foto lama Ammar ketika masih remaja, secarik kertas kusut berisi tulisan tangan, dan sebuah kunci kecil berwarna perak. Iris menelan ludah sebelum bicara. Flash disk itu berisi rekaman terakhir Ammar sebelum ia kembali memakai. Dia tidak pernah sempat memberikannya ke siapapun. Dia bilang, itu bukti siapa yang membuatnya terjatuh. Aku memegang flash disk itu seperti memegang barang bukti paling penting dalam karierku. Ada alasan kenapa saya tidak menyerahkannya sejak awal, lanjut Iris, suaranya mengeras. Saya takut. Saya tidak tahu siapa saja yang terlibat. Saya tidak percaya siapapun. Sekarang, tanyaku. Sekarang saya tidak punya pilihan selain percaya Bapak. Karena kalau tidak, kebenaran ini akan hilang. Aku mengangguk, menegakkan tubuh. Saya akan buka flash disk ini. Saya akan lihat semuanya. Saya berjanji, apapun isinya, kebenaran akan muncul. Iris menatapku, dan untuk pertama kalinya sejak aku datang, ada sedikit harapan di matanya. Namun sebelum aku bisa berdiri, ia berkata pelan, hampir seperti bisikan. Pak, Reno bukan sekadar sahabat. Dia tahu sesuatu tentang masa lalu Ammar, sesuatu yang tidak pernah Ammar ceritakan pada siapapun. Dan dia menggunakan itu untuk mengendalikan hidupnya. Aku terdiam. Panas menjalar ke tengkuku. Dan yang lebih menakutkan, Iris menambahkan dengan suara bergetar, Reno tidak pernah benar-benar pergi. Bahkan setelah Ammar ditangkap. Aku menegakkan tubuh. Artinya? Iris memejamkan mata. Artinya, dia mungkin masih mengawasi. Ruang tamu seakan mengecil. Udara terasa berat di dada. Dan di detik itu aku sadar. Penyelidikan ini bukan hanya tentang siapa yang menjerumuskan Ammar. Ini tentang seseorang yang masih bergerak di luar sana. Seseorang yang tidak ingin kebenaran keluar ke permukaan. Seseorang yang bisa saja mengincar siapa saja yang berani membuka suara. Termasuk aku. Termasuk Iris. Termasuk anaknya. Aku menatap kotak bukti itu dalam-dalam. Baik, kataku tegas. Pertarungan kita baru dimulai.
Dan aku belum tahu bahwa apa yang akan kutemukan di dalam flash disk itu akan mengubah seluruh arah kasus ini. Malam itu udara Jakarta terasa ganjil. Hujan tidak turun, tetapi dingin menusuk seperti angin membawa sesuatu yang harusnya tidak diungkapkan. Lampu neon di ruang interogasi menerangi meja besi yang tampak kelelahan oleh ratusan kisah gelap yang pernah ditumpahkan di atasnya. Aku duduk seorang diri, menatap berkas setebal buku telepon yang kini resmi membuatku sulit tidur sejak kasus ini dibuka ulang. Nama yang tertera di sampulnya membuat napasku berat. Ammar Zoni, berkas tambahan, peristiwa 6 bulan sebelum penangkapan. Aku sudah membaca banyak berkas kasus narkoba selama bertahun-tahun, tetapi yang ini berbeda. Terlalu banyak kejanggalan, terlalu banyak celah yang seakan sengaja dibiarkan menganga. Dan bagian terburuknya, aku merasa ini semua bukan kebetulan. 1. Pengakuan yang tidak pernah masuk BAP. Aku membuka halaman pertama. Foto CCTV hitam putih menunjukkan Ammar berlari tersengal-sengal keluar dari sebuah area parkir basement, wajah panik, tangan gemetar seperti orang ketakutan dikejar setan. Anehnya, rekaman ini tidak pernah disertakan dalam BAP lama. Tidak pernah muncul di pengadilan. Tidak pernah dibahas penyidik. Dan Iris bilang rekaman itu disimpan oleh seseorang selama bertahun-tahun. Seseorang yang tidak ingin dunia tahu bahwa malam itu, Ammar sebenarnya sedang melarikan diri dari seseorang. Aku menghembuskan napas berat. Rasanya seperti memegang potongan puzzle yang hilang selama ini. Kenapa baru sekarang semua muncul? Gumamku. Pertanyaan itu menggantung di ruang interogasi yang sunyi. 2. Kedatangan yang tidak kubiarkan menunggu. Ketukan lembut terdengar dari pintu. Aku tidak perlu menebak siapa itu. Iris Bella. Ia datang atas undangan resmi, tetapi aku tahu langkahnya malam ini bukan karena kewajiban. Ia datang karena beban di dadanya sudah terlalu lama membusuk. Silakan masuk, kataku. Iris memasuki ruangan dengan raut letih yang bukan karena kurang tidur, melainkan karena bertahun-tahun berusaha kuat sendirian. Rambutnya diikat sederhana. Hujan yang tidak turun membuat matanya sedikit berkaca, seolah ia membawa awan gelapnya sendiri. Aku berdiri dari kursi. Terima kasih sudah datang malam-malam begini. Iris tersenyum tipis. Saya sudah menahan ini terlalu lama, Pak. Lebih baik selesai sekarang. Di balik ketenangan itu, aku bisa merasakan guncangan yang ia sembunyikan. Orang-orang melihatnya hanya sebagai mantan istri seorang selebritas, padahal yang duduk di depanku ini adalah seorang ibu yang ingin mengakhiri trauma. 3. Rekaman voice note yang membuat darahku dingin. Pak Budi, ucap Iris perlahan. Sebelum saya berikan semua, saya perlu bilang satu hal. Aku menatapnya. Silakan. Suara yang akan Bapak dengar, mungkin membuat Bapak berpikir Ammar hanya ketakutan karena sakau. Tapi tidak. Dia ketakutan karena orang itu mengancam membuka sesuatu tentang masa lalunya. Masa lalu? Tanyaku. Iris mengangguk. Sesuatu yang kalau disebar, akan menghancurkan keluarganya, pekerjaannya, bahkan hubungan Ammar dengan saya waktu itu. Ia membuka tas kecilnya, mengambil sebuah ponsel lama yang retak di sudutnya. Ini voice note terakhir yang ia kirim sebelum semuanya berantakan. Tangan Iris sedikit gemetar saat menekan play. Suara serak seorang pria langsung memenuhi ruangan, suara Ammar. Bukan suara selebritas yang biasa di televisi. Ini suara seorang manusia yang sedang terjepit hidup mati. Iris, kalau nanti aku nggak pulang, tolong lindungi anak-anak. Dia datang lagi. Dia minta aku ketemu. Kalau aku nolak, dia bakal buka semuanya. Aku takut, Iris. Tuhan, aku takut sekali. Suara itu pecah. Tidak ada akting. Tidak ada dramatisasi. Murni ketakutan. Iris memejamkan mata sejenak. Ammar sudah bersih saat itu, tapi orang ini membuatnya terpojok sampai ia goyah. Aku menelan ludah. Siapa dia, Bu Iris? Ia membuka mata, menatapku dengan sorot yang seolah menusuk hingga tulang. Orang yang Bapak cari, bukan pengedar, bukan bandar. Nah, itu yang membuat saya bingung, kataku. Iris menunduk, menarik napas panjang. Lalu kalimat itu keluar pelan namun menghantam seperti pukulan keras. Orang itu, saudara yang Ammar percaya.
Teman yang selalu datang ke rumah kami. Seseorang yang saya kira keluarga sendiri. Dadaku terasa mengeras. Ini lebih buruk dari dugaanku. 4 bukti yang seharusnya tidak ada. Iris menggeser sebuah map coklat ke arahku. Di dalamnya ada potongan screenshot chat, rekaman CCTV, foto 2 orang bertemu di tempat gelap, dan sebuah catatan tangan Ammar yang tulisannya sangat berantakan. Tulisan itu membaca, "Aku harus pergi. Dia minta aku datang. Kalau aku nggak datang, semuanya akan habis." Aku menatap Iris. Kenapa Ammar tidak melapor kepada polisi? Iris tersenyum getir. Karena ancamannya bukan tentang narkoba, Pak. Ia menatapku lurus, tanpa ragu. Dia mengancam membuka masa lalu Ammar yang bahkan saya sendiri butuh waktu lama untuk memaafkannya. Ruangan terasa lebih sempit. Hening. Berat. Ada satu lagi yang harus Bapak tahu, kata Iris lirih. Sesuatu yang membuat saya yakin Ammar sengaja dijatuhkan. Jantungku berdetak cepat. Katakan. Iris menatapku tajam, dan kalimatnya membuat kepalaku berdengung. Malam sebelum Ammar ditangkap, orang itu datang ke rumah kami. Ia berhenti sejenak, dan rekaman CCTV yang saya bawa membuktikan dia tidak datang untuk bertamu. Aku mencondongkan tubuh. Lalu untuk apa dia datang? Iris menatapku. Suara lirihnya mengguncang ruangan itu sampai terasa dingin. Untuk memastikan Ammar jatuh lagi, tepat sebelum polisi tiba. Tidak ada yang lebih menyesakkan sebagai seorang penyidik selain menyadari bahwa kebenaran yang selama ini kita kejar, ternyata disembunyikan di tempat paling dekat. Dan malam itu, setelah mendengar pengakuan Iris, aku tahu kasus ini tidak lagi sesederhana, seleb menggunakan narkoba. Ini jauh lebih kelam, lebih personal, lebih menusuk. 1. Rekaman CCTV yang tidak pernah dilihat siapapun. Iris membuka ponsel lamanya dan memutar satu rekaman CCTV dari kamera kecil yang dulu ia pasang sendiri, diam-diam, setelah sebuah insiden kecil yang ia curigai. Tangan Iris gemetar saat memutar videonya. Ada alasan kenapa rekaman ini tidak saya berikan ke penyidik dulu, Pak. Aku tidak menyela. Aku membiarkannya bicara dengan ritme yang sesuai dengan luka yang telah ia simpan bertahun-tahun. Layar ponsel itu menunjukkan halaman depan rumah mereka, 1 jam sebelum Ammar ditangkap. Jam menunjukkan pukul 20.41. Lampu teras menyala redup, dan di sudut gambar tampak seseorang naik motor matic hitam. Ia memakai jaket denim, helm hitam tanpa visor depan. Namun ada satu hal yang langsung membuatku meringis. Cara ia turun dari motor, santai, seperti orang yang sudah hafal benar halaman rumah itu. Seolah itu rumahnya sendiri. Pria itu tidak mengetuk pintu. Ia merogoh saku jaket, mengeluarkan sesuatu, sebuah kunci. Lalu, ia membuka pintu itu dengan sangat lancar. Aku langsung menegakkan tubuh. Bu Iris, itu kunci apa? Iris menelan ludah. Itu, duplikat kunci rumah kami. Rasanya seperti ada yang membanting sesuatu di dalam dadaku. Dia punya kunci rumah? Sejak kapan? Iris menutup mulutnya sejenak, menahan getir. Sejak kami percaya padanya, Pak, sejak kami menganggap dia keluarga. Videonya berlanjut. Pria itu masuk. Gerakannya cepat, yakin, tanpa ragu. Seolah ia tahu letak semua barang di dalam rumah. Perhatikan baik-baik, Pak Budi, kata Iris. Saya yakin, malam itu bukan kebetulan. 2. Arah yang membuat semua jelas. Aku memperhatikan rekaman itu lebih saksama. Pria itu tidak langsung ke ruang tamu. Tidak ke dapur. Tidak ke ruang kerja. Ia berjalan lurus menuju kamar studio, ruangan tempat Ammar biasa rekaman, menulis, atau sekadar menenangkan diri. Sebuah tempat yang seharusnya hanya diketahui keluarga inti. Seluruh bulu kuduku meremang. Dia tahu Ammar ada di sana, gumamku. Bukan bertanya. Menyatakan. Iris mengangguk pelan. Dia selalu tahu. Dia selalu ada di momen yang paling buruk. Ketika pria itu membuka pintu studio, rekaman terlihat agak goyang, tetapi cukup jelas untuk melihat ia merogoh kantongnya lagi, mengeluarkan plastik kecil bening. Aku menahan napas. Tidak mungkin. Tidak boleh terjadi. Pak Budi,
Suara Iris bergetar. Bapak lihat sendiri, bukan? Itu bukan Ammar. Bukan tangan Ammar. Aku mengepalkan tangan. Barang itu dimasukkan ke dalam ruangan? Iris menunduk. Ya. Tepat 1 jam sebelum polisi tiba. Aku memandang layar dengan rahang mengeras. Dia masuk ke rumah itu, membawa barang haram itu, menuju ruangan yang hanya Ammar gunakan. Di malam Ammar kemudian ditangkap dengan kondisi linglung. Ini bukan terjatuh. Ini dijatuhkan. 1 kalimat yang mengubah fokus penyelidikan. Siapa dia? Pertanyaan itu akhirnya keluar dari bibirku, lebih cepat dari yang kupikirkan. Iris menghela napas panjang, napas seorang wanita yang sudah terlalu lama memendam sesuatu yang menggerogoti jiwanya. Namanya tidak perlu saya sebut dulu, Pak. Bapak penyidik, saya yakin Bapak bisa menemukannya sendiri dari bukti-bukti ini. Ia menatapku dengan sorot yang begitu tajam, hingga membuat ruangan itu terasa lebih sempit. Tapi saya ingin Bapak tahu satu hal. Aku menahan tatapan. Silakan. Orang ini bukan hanya menyakiti Ammar. Dia menghancurkan keluarga kami dari dalam. Dia membuat Ammar merasa tidak berharga, membuatnya takut, membuatnya kembali memakai. Iris mengusap air mata yang jatuh tanpa ia sadari. Dia mengancam Ammar dengan sesuatu yang terjadi bertahun-tahun lalu. Sesuatu yang bahkan saya butuh waktu untuk memaafkannya. Aku tidak bertanya apa itu. Belum sekarang. Ada prioritas lain. Tapi yang membuat saya yakin dia sengaja menjebak Ammar adalah... Iris berhenti, menelan ludah, lalu melanjutkan dengan suara nyaris berbisik. Dia selalu datang tepat ketika Ammar rapuh. Dan malam itu, dia datang bukan untuk menolong. Dia datang dengan barang itu. 4. Sebuah kunjungan yang tiba-tiba terasa jebakan. Setelah menonton rekaman itu sampai habis, termasuk momen ketika pria itu keluar rumah terburu-buru, memastikan tidak ada jejak yang tersisa, aku mengambil map kasus. Ada satu detail yang dulu tidak pernah terasa penting. Nama seorang saksi, yang saat itu mengaku sebagai teman dekat keluarga, dan kebetulan lewat malam kejadian. Saksi bernama, tidak. Aku tidak boleh menyebut dulu sebelum bukti lain menguatkan. Namun mataku terpaku pada satu hal. Nomor ponsel saksi itu sama dengan nomor yang muncul di screenshot chat yang Iris berikan. Sebuah pesan yang membuat tengkuku dingin. Sudah. Aku ambil. Sisanya lu urus sendiri. Ambil apa? Urus apa? Aku memutar ulang rekaman CCTV sekali lagi. Semakin kulihat, semakin jelas satu hal. Pria itu tidak sekadar datang. Ia sedang menyiapkan sesuatu. Dan yang paling mengerikan, ia tahu jam berapa polisi akan datang. Karena gerakannya tampak terencana. Terlalu tenang. Terlalu tepat waktu. 5 keputusan yang mengubah arah kasus. Iris menutup ponsel dan duduk diam, menunggu reaksiku. Aku menghela napas panjang. Bu Iris. Aku menatapnya dengan serius. Saya pastikan satu hal. Mulai malam ini, kasus ini tidak akan saya perlakukan sebagai kasus narkoba biasa. Iris menangis pelan, bukan karena sedih, tetapi karena lega. Karena akhirnya ada seseorang yang mau melihat lebih dalam. Ada banyak hal yang harus Bapak tahu, katanya. Tentang orang itu. Tentang apa yang ia lakukan. Tentang masa lalu yang ia gunakan untuk menekan Ammar. Aku menatapnya, memberi ruang. Tolong ceritakan semuanya, kataku dengan tegas. Mulai dari kapan Ammar mulai takut padanya? Iris mengangguk. Baik, Pak. Tapi, saya perlu Bapak siap. Karena setelah ini, Bapak tidak akan lagi melihat orang itu sebagai teman dekat. Ia menatapku lurus, tanpa berkelip. Dia musuh paling berbahaya yang pernah masuk ke rumah kami. Dan tepat saat Iris mengucapkan kalimat itu, aku sadar, babak sebenarnya baru dimulai. Tidak banyak kasus yang membuatku harus menarik napas panjang berkali-kali sebelum mendengar sebuah cerita. Tapi malam itu, ketika Iris berkata ia akan membuka masa lalu Ammar, masa lalu yang dipakai seseorang untuk menjerumuskannya, aku tahu babak paling berat akan dimulai. Ruang interogasi terasa semakin sempit. Lampu neon di atas kepala memantulkan bayangan yang seolah bergerak mengikuti kegelisahanku.
Aku menatap Iris yang kini duduk dengan tangan saling menggenggam, seakan mencoba menahan hati yang sudah dihancurkan berkali-kali. "Bu Iris," ucapku pelan namun tegas. "Saya siap mendengarkan." Iris mengangguk pelan. "Baik, Pak. Tapi, apa yang akan saya ceritakan tidak mudah. Ini bagian dari hidup Ammar yang bahkan ia benci untuk mengingatnya. Satu luka lama yang tidak pernah hilang." Iris menatap meja, seakan memilih kata-kata dengan sangat hati-hati. "Semua bermula jauh sebelum kami menikah, Pak." Ia menghela napas panjang. Sebelum Ammar dikenal, sebelum ia masuk dunia hiburan, sebelum ia jadi siapapun, ada satu fase hidup yang membuatnya sangat rapuh. "Aku tidak menimpali. Aku tahu ini bukan cerita yang bisa dipotong. Ammar dulu," lanjut Iris, "pernah terjebak dalam lingkungan yang buruk. Teman-temannya, lingkarannya, semuanya tidak sehat." Ia menatapku. Termasuk seseorang yang seharusnya tidak pernah ikut campur dalam hidupnya lagi. Aku bisa merasakan tensi kalimat itu. Apa orang itu yang sekarang menjerumuskannya? Iris mengangguk pelan. "Ya, orang yang sama. Teman dekatnya sejak remaja. Seseorang yang selalu hadir dalam titik terburuk hidup Ammar dan selalu berhasil mengontrolnya." Jantungku berdegup lebih keras. Saat Ammar mencoba keluar dari dunia gelap itu, lanjutnya, dia selalu datang, membawa sesuatu, atau mengungkit sesuatu, yang membuat Ammar kembali merasa bersalah. Aku mencondongkan tubuh. "Ungkit apa?" Iris terdiam cukup lama. Ada air yang menggenang di sudut matanya. Lalu suaranya keluar, pelan namun menghantam. "Satu kesalahan besar yang Ammar lakukan di masa lalu. Satu kesalahan yang hanya diketahui mereka berdua. Aku menunggu. Itu hal yang bisa menghancurkan citranya, masa depan karirnya, kehidupan keluarganya." Iris menelan ludah. "Dan orang itu menyimpannya seperti pisau. Pisau yang suatu hari akan ditancapkan ke punggung Ammar tanpa ampun. 2 malam yang mengubah segalanya." 3 bulan sebelum Ammar ditangkap, Iris melanjutkan, "Ammar ikut rehabilitasi diam-diam." Aku mengangkat alis. "Tanpa sepengetahuan publik." "Tanpa sepengetahuan siapapun," jawab Iris. "Kami hanya bilang ia sedang fokus keluarga. Padahal dia menjalani sesi harian, konseling, tes urin rutin." Ada nada bangga dalam suaranya, bercampur pedih. "Ammar benar-benar ingin sembuh, Pak. Dia ingin jadi ayah yang baik, suami yang hadir. Ia berjuang." Aku menatapnya dengan rasa hormat. Tekanan publik bisa menghancurkan mental orang yang paling kuat sekalipun, apalagi yang sedang mencoba bangkit. "Tapi malam itu," lanjut Iris, "orang itu datang lagi." Nadanya berubah. Lebih tegang, lebih tajam, lebih getir. Malam ketika Ammar kembali memakai. Aku merasakan sesuatu mengeras di tenggorokanku. Dia datang, menawarkan. Iris menggeleng. "Itu bukan sekadar ditawarkan, Pak." Ia memejamkan mata sejenak. Dia mengancam. "Apa yang dia katakan?" tanyaku hati-hati. Iris membuka mata. Kalimatnya selalu sama. Selalu kejam. Kemudian, ia mengulang dengan suara yang hampir bergetar. "Kalau lu nggak nurut, gue buka semuanya. Masa lalu lu. Semua. Gue hancurin hidup lu sampai lu nggak punya apa-apa." Aku memejamkan mata sejenak. Bukan hanya ancaman. Itu pemerasan emosional. Tekanan mental. Dan dilakukan oleh seseorang yang disebut Ammar sebagai saudara sendiri. "Ammar waktu itu panik," kata Iris. "Dia gemetar. Dia bilang ke saya, aku nggak mau ketergantungan lagi. Tapi dia bikin aku takut, Iris." Suara Iris pecah. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menahan air mata. "Ammar tidak pernah takut kepada dunia, Pak. Tapi dia takut kepada laki-laki itu." 3 bukti chat yang menghubungkan semuanya. Aku meminta Iris memberikan screenshot chat yang ia sebutkan sebelumnya. Ia menyerahkannya dengan tangan bergetar. Salah satu chat membuatku menahan napas. "Lu pikir lu udah bersih? Lu pikir lu bisa kabur dari gue? Jangan maksa gue buka aib lu." Dan balasan Ammar.
Gue mohon, jangan bawa itu lagi. Gue udah berubah. Jangan datang ke rumah gue lagi. Lalu balasan terakhir dari pria itu, gue datang kapan gue mau. Jangan lupa, hidup lu ada di tangan gue. Aku menutup ponsel itu perlahan. Bukan karena selesai dibaca, tapi karena aku marah. Marah sebagai polisi. Sebagai manusia. Orang ini bukan hanya teman jahat. Bukan sekadar pengaruh buruk. Ia adalah predator mental. 4 hubungan yang tidak sehat sejak awal. Aku mencatat semuanya. Saya ingin tahu satu hal, Bu Iris, kataku. Kenapa Ammar terus dekat dengan orang ini? Kenapa tidak memutus hubungan saja? Iris tersenyum getir. Karena orang itu selalu muncul saat Ammar paling membutuhkan seseorang. Saat keluarganya sibuk. Saat pekerjaannya kacau. Saat ia tidak punya siapa-siapa. Ia menatapku dalam-dalam. Orang itu muncul bukan seperti musuh, tapi seperti penyelamat. Aku langsung mengerti. Manipulasi klasik. Memberi pertolongan kecil, lalu menyisipkan racun pelan-pelan. Dia membuat Ammar merasa berhutang budi, kata Iris. Dan setiap kali Ammar mencoba melepaskan diri, dia mengingatkan Ammar tentang masa lalu itu. Ia bilang hanya dia yang mau bertahan dengan Ammar waktu itu. Ini bukan persahabatan. Ini perangkap emosional jangka panjang. Dan Ammar, yang mencoba berhenti, justru paling mudah menjadi target. 5 titik patah di ruang studio. Puncaknya terjadi malam itu, Pak, ujar Iris. Malam saat dia masuk ke rumah kami lewat kunci duplikat itu. Iris menarik napas berat. Malam itu Ammar sudah 1 bulan bersih. 1 bulan tanpa satu tetes pun. Tapi ketika dia masuk ke studio Ammar, Iris menutup mulutnya sesaat. Seakan ia masih bisa mendengar suara-suara yang tidak pernah terekam CCTV. Dia membawa barang itu. Dia letakkan di meja. Lalu dia berkata, "Lu gak bisa lari dari masa lalu. Ini diri lu. Ini hidup lu. Terima aja." Ammar hancur. Ia mengetuk meja pelan dengan jemari gemetar. Dia tidak memakai saat itu. Tidak. Tapi ketakutan, tekanan, ancaman, semua menumpuk. Dan pada akhirnya, ia kembali jatuh. Aku mengusap wajah. Emosi di dadaku menekan seperti batu. Ini bukan hanya kasus narkoba. Ini kasus pemaksaan, penjerumusan, dan mungkin pemerasan. Bu Iris, kataku pelan namun tegas. Saya yakin orang itu sengaja menjatuhkan Ammar. Iris menatapku, air matanya mengalir tanpa ia sadar. Pak Budi. Ia berhenti sejenak. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku merinding. Orang itu bukan hanya ingin Ammar memakai lagi. Dia ingin Ammar hancur. Bab 7 akan memasuki titik konflik puncak. Kompol Budi mulai menyelidiki identitas teman dekat itu secara mendalam, menemukan motif sebenarnya, serta melihat bahwa kasus ini jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Malam itu, setelah Iris pulang, aku tidak langsung menutup berkas. Rasanya ada sesuatu yang menempel di tubuhku, seperti debu gelap yang tidak bisa kubersihkan hanya dengan mengusap tangan. Aku duduk di ruang kerja sendirian, ditemani lampu meja yang redup dan gumaman AC yang terdengar seperti napas seseorang yang gelisah. Semua potongan ini, semua bukti, semua cerita Iris, mengarahkan ke satu nama. Dan semakin aku menelusuri, semakin jelas bahwa laki-laki itu tidak sekadar teman. Ia adalah ancaman yang hidup dalam kedekatan. Bahaya yang menyamar sebagai saudara. Malam ini adalah malam ketika aku akhirnya melihat wajah asli orang itu, tanpa topeng, tanpa basa-basi. 1. Menghubungkan titik-titik yang dulu terlihat tidak penting. Aku membuka kembali daftar saksi yang waktu itu memberikan keterangan. Ada seorang saksi berinisial R. Waktu itu ia mengaku, hanya kebetulan lewat, di sekitar rumah Ammar. Saat diperiksa, ia tampak ramah. Bicaranya lancar. Terlalu lancar. Kalimatnya dulu terasa sopan, tapi kini jika kupikirkan ulang, kalimat itu terlalu dihafal. Terlalu rapi. Seolah ia membaca naskah. Aku menelusuri lagi nomor ponsel saksi itu. Membandingkan dengan screenshot chat dari Iris. Nomornya identik. Tidak ada selisih satupun.
Aku menegakkan badan. Jantungku berdetak keras. Jadi dia, saksi itu, adalah orang yang malam itu masuk rumah lewat duplikat kunci, gumamku. Dan jika benar, berarti ia datang 2 kali malam itu. Pertama, untuk memasang jebakan. Kedua, untuk mengamati dari luar, agar seolah-olah ia hanya kebetulan lewat. Sebuah perencanaan yang terlalu rapi, terlalu berani, terlalu percaya diri untuk seseorang yang sekadar teman dekat. Aku menggerakkan mouse, membuka data KTP dan latar belakang saksi R. Lalu sesuatu menggelitik kepalaku, catatan kriminal kecil di masa remajanya. Bukan kasus besar, tapi cukup menunjukkan satu pola. Manipulatif, licik, tidak segan menekan orang lain. Aku merasakan gelap merayap di tengkuku. Apa benar ini orang yang sama dengan yang Iris maksud? Lalu pikiranku berlari. Jika dia punya duplikat kunci, jika dia mengancam Ammar dengan masa lalu, jika dia selalu ada saat Ammar rapuh, maka semakin jelas bahwa keberadaannya bukan sebuah kebetulan. Ia adalah pelaku yang bertindak dengan perhitungan matang. 2. Menemukan barang bukti yang tidak pernah diperiksa. Aku membuka kembali foto TKP lama. Foto ruang studio Ammar. Saat itu tim menemukan plastik kecil bekas pakai di meja, yang dianggap sebagai barang milik Ammar. Tapi hari ini, setelah melihat CCTV dari Iris, aku menyadari satu hal. Posisi barang itu tidak konsisten. Pada foto awal, plastik berada di sisi kanan meja. Pada video CCTV, orang itu meletakkannya di sisi kiri meja. Berarti, ada perpindahan. Dan jika plastik itu ditemukan di kanan, sementara di video diletakkan di kiri, maka orang lain memindahkannya. Aku memicingkan mata. Aneh, kenapa dulu ini tidak kami perhatikan? Gumamku lirih. Aku memperbesar foto. Lalu aku memeriksa timestamp CCTV dari Iris. Jam video, pukul 20.43. Waktu polisi masuk, pukul 21.44. Selisih 1 jam. Orang itu keluar sekitar pukul 20.50. Lalu siapa yang memindahkan plastik itu ke posisi lain sebelum polisi masuk? Tenggorokanku mengerim. Ada 3 kemungkinan. Ammar memindahkan, tapi Iris bilang Ammar ketakutan dan linglung. Polisi memindahkan tanpa sengaja, kemungkinan kecil, karena TKP waktu itu rapi, orang itu masuk lagi setelah keluar pertama kali. Kemungkinan ketiga membuat seluruh tubuhku menegang. Jika benar ia masuk 2 kali, berarti ia tahu pola. Ia tahu celah. Ia tahu kapan polisi akan datang. Ini bukan permainan orang iseng. Ini operasi kecil, tersusun, bersistem, dan penuh perhitungan. 3. Menyusuri riwayat panggilan yang tidak bisa berbohong. Aku memerintahkan tim IT untuk menelusuri riwayat komunikasi Ammar dan saksi R. Dalam hitungan menit, riwayat panggilannya muncul di layar. Dan disitulah aku melihat sesuatu yang membuat seluruh ruangan terasa dingin. Pada malam kejadian, saksi R menelepon Ammar sebanyak 11 kali. Semua dalam rentang waktu 19.00-20.40. Saat Ammar tidak mengangkat, ia mengirim 2 pesan suara. Aku meminta tim untuk mengeluarkan pesan suaranya. Suara laki-laki itu terdengar jelas di speaker. Bro, gue ke rumah lu ya. Ada yang mau gue omongin. Penting. Pesan kedua lebih kasar. Anjir, lu jangan ngehindar. Gue udah di depan rumah. Buka pintunya. Suara itu tidak terdengar seperti suara saudara. Suara itu terdengar seperti ancaman yang dibungkus rasa memiliki. Aku mengepalkan tangan. Ini bukan pertemanan. Ini penguasaan. Seakan Ammar bukan manusia, tapi barang milik pribadi yang bisa dikendalikan. 4. Menemukan motif yang lebih gelap. Saat aku menyusun semua kronologi, satu pertanyaan besar muncul. Kenapa dia melakukan ini? Apa untungnya menggulingkan Ammar? Apa tujuannya menghancurkan hidup seseorang yang sudah ia kenal bertahun-tahun? Aku membuka riwayat chat lagi. Ada satu pesan dari R yang membuatku membeku. Lu pikir lu bisa ninggalin gue setelah lu sukses? Semua ini karena gue. Lu hidup enak sekarang karena dulu gue yang bantu lu. Terdapat rasa memiliki, iri, kecemburuan terhadap hidup Ammar. Dan yang paling berbahaya dari semuanya,
Kebutuhan untuk tetap berkuasa atas Ammar. Teman seperti ini bukan teman. Ia racun. Dan ketika seseorang berhenti tunduk pada racun, racun itu akan mencoba membunuh. 5 tanda tangan yang menuntunku ke jawaban. Aku memeriksa ulang keterangan saksi R dalam BAP lama. Dan aku menemukan hal paling penting. Sesuatu yang luput dari perhatian penyidik lain. Ia menyebut detail yang tidak mungkin ia ketahui, kecuali ia masuk ke rumah itu. Dalam keterangannya ia bilang, sepertinya Ammar panik karena barangnya jatuh di bawah meja. Barang jatuh di bawah meja. Padahal, detail itu tidak ada di laporan polisi awal. Tidak ada juga dalam foto TKP. Tidak ada dalam berita media. Bagaimana ia tahu? Aku merasakan jantungku berdetak keras. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya menemukan irisan yang selama ini hilang. Dia ada di dalam, gumamku perlahan. Dia melihat kejadian langsung. Dia yang menaruh barang itu. Semua bukti mengarah ke satu titik. Ini bukan dugaan. Ini bukan spekulasi. Ini mulai membentuk pola yang solid, rapi, dan sangat jelas. 6 nama itu akhirnya keluar. Aku menutup berkas dengan gemetar. Lalu aku mengambil ponsel, mengetik nama saksi itu di pencarian internal. Muncul foto KTP-nya. Nama lengkapnya tercantum jelas. Usianya, alamatnya, riwayatnya. Aku memandang foto wajahnya lama sekali. Wajah yang selama ini disebut saudara. Wajah yang pernah dianggap keluarga. Wajah yang masuk ke rumah itu dengan kunci, dengan ancaman, dengan niat menghancurkan. Aku mengejar pelan, penuh tekanan yang menggeretakkan tulang rahangku. Rangga. Nama yang selama ini bersembunyi di balik kata, teman dekat. Nama itulah, yang kini menjadi pusat penyelidikan. Nama itulah, yang akan membuka semua rahasia. Nama itulah, yang Iris katakan sebagai, musuh paling berbahaya yang pernah masuk ke rumah kami. Dan tepat ketika aku hendak mematikan komputer, aku sadar satu hal. Jika Rangga berani melakukan ini kepada Ammar, berarti ia masih merasa dirinya tidak tersentuh. Malam itu, aku berdiri dengan tekad yang penuh. Aku akan menemukan Rangga. Dan aku akan membuka semua kebenaran yang selama ini ia tutupi dengan manipulasi. Apapun harganya. Aku pernah berpikir bahwa dalam hidup seorang penyidik, tidak ada lagi yang mampu membuatku terkejut. Namun malam itu, aku sadar aku salah besar. Ruang rapat di lantai 2 di Tres Narkoba mendadak berubah seperti ruangan yang menahan napas. Lampu-lampu kuning pucat memantul di wajah-wajah serius para anggota. Di tengah meja, laptop hitam yang dibawa Iris Bella dari rumahnya berdiri bagai saksi bisu yang siap menumpahkan rahasia masa lalu. Iris duduk di seberangku. Pandangannya kosong, tapi kedua tangannya gemetar tanpa ia sadari. Ia sudah memberikan izin resmi untuk memutar rekaman CCTV dan voice note yang selama ini ia simpan. Bukti-bukti yang menurutnya akan menjelaskan semuanya, tapi mungkin juga akan menghancurkan seseorang. Apa kamu siap? Tanyaku. Iris mengangguk pelan. Saya sudah terlalu lama memendam ini, Pak. Kalau ini bisa membuat Ammar dapat perlakuan yang lebih adil, saya siap. Aku memberi kode ke anggota di sebelahku. Laptop dibuka. Folder bernama A, jangan dibuka, terpampang. Nama yang, ironisnya, harus aku buka malam ini. Klik. Video pertama dimulai. Rekaman CCTV, pukul 22.14 WIB. Ruang tamu rumah Ammar Iris, 3 tahun lalu. Gambar agak buram, tapi jelas. Ammar berjalan mondar-mandir. Gelisah. Menarik rambutnya. Menahan napas panjang. Seolah baru keluar dari pertempuran batinnya sendiri. Lalu seseorang masuk dari pintu belakang. Aku langsung merapatkan tubuhku ke layar komputer. Dia, laki-laki dengan hoodie hitam. Bahunya bidang. Caranya berjalan percaya diri. Raut wajahnya samar, tapi suara yang keluar darinya langsung membuat Iris menunduk. Bro, gila lu. Lu udah 2 minggu nggak nongol. Padahal barang udah gue siapin. Ammar menggeleng. Gue udah berhenti. Gue nggak mau balik lagi. Gue capek. Laki-laki itu tertawa pelan. Tawa yang dingin, tawa yang membuat bulu kuduku meremang.
Lu yakin mau berhenti? Lu lupa apa yang ada di tangan gue? Ammar menegang. Wajahnya pucat. Sementara laki-laki itu mengeluarkan sebuah flash disk kecil yang dilempar pelan ke atas meja. Nggak usah sok suci. Kalau ini kebuka, karir lu habis. Keluarga lu hancur. Nama lu selesai. Suasananya berubah gelap seketika. Di rekaman itu, Ammar duduk. Kepalanya tertunduk. Ia tampak seperti seorang lelaki yang kehilangan seluruh pegangan dalam hidup. Apa sih mau lu? Tanya Ammar dengan suara pecah. Laki-laki itu mendekat. Sangat dekat. Hingga wajahnya terlihat jelas dari angle CCTV. Aku terdiam. Iris menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Salah satu anggota yang menonton spontan berbisik, "Astaga." Karena sosok itu bukan orang asing. Bukan bandar. Bukan orang jalanan. Dia adalah sahabatnya sendiri. Orang yang selama ini disebut Ammar di publik sebagai adik sendiri. Orang yang sering muncul di vlog, datang ke rumah, menemani mereka liburan. Seseorang yang selama ini Iris kira keluarga. Namanya terpampang jelas dari suaranya, dari wajahnya. Reza Mahendra. Teman dekat. Adik angkat. Orang yang paling dipercaya Ammar. Dan orang yang kini menjadi musuh dalam selimut. Rekaman berlanjut. "Gue cuma mau lu balik kayak dulu," kata Reza sambil menepuk bahu Ammar. "Gue nggak mau lu sok-sokan suci. Kita sama-sama tahu lu butuh gue, Mar." Ammar berdiri. "Gue nggak butuh ini lagi." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Reza memasukkan satu bungkus kecil ke saku jaket Ammar. "Lu butuh. Dan kalau lu nolak, gue buka semuanya." Reza menatapnya, senyum tipis yang menjijikkan tersungging. Ammar terlihat berusaha mendorong tangan Reza. Namun Reza memegang dagu Ammar, memaksanya menatap. "Lu itu bukan suci, Mar. Lu cuma pecandu yang lagi sok kuat. Dan gue cuma bantu lu balik ke kenyataan." Lalu rekaman berhenti. Iris turun tangan untuk mematikan video. Ia menutup wajahnya dan terseduh. Ruangan hening, tapi sekaligus membara oleh emosi yang tak tertahankan. Aku bisa merasakan seluruh detak jantung orang-orang di ruangan itu memanas. Saya nggak tahu dia melakukan itu," kata Iris lirih. "Dia selalu datang ke rumah. Dia selalu kelihatan perhatian. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi ketika saya nggak ada." Aku menelan ludah. Ini bukan sekadar paksaan. Ini adalah bentuk tekanan psikologis. Pemerasan. Dan ini bisa mengubah konstruksi hukum Ammar secara signifikan. Iris mengangguk, tubuhnya masih bergetar. "Saya menemukan rekaman ini setelah Ammar ditangkap. Saya takut menyampaikannya. Tapi saya tahu, ini waktunya." Aku tahu ia menyimpan rasa bersalah yang teramat berat. Rasa bersalah karena terlambat menyadari fakta besar di hadapannya. Rekaman voice note, pukul 23.01 WIB, suara Ammar. Klik. Suara Ammar terdengar, serak, putus-putus, seperti ia menangis tetapi menahannya. "Budi, kalau lu denger ini, berarti gue gagal lagi. Gue capek. Reza bikin gue gila. Dia ancam gue tiap hari. Dia datang ke rumah tanpa gue bisa cegah. Gue takut Iris tahu. Gue takut semuanya jatuh." Suara Ammar berhenti sejenak. Lalu terdengar isak kecil. "Gue cuma pengen berhenti. Gue cuma pengen sembuh. Tapi dia nggak kasih gue keluar. Gue benar-benar tertekan." Voice note mati. Bagian itu menghantam dadaku seperti palu godam. Aku bersandar pada kursi. Menekan pelipisku. Ini bukan lagi kasus narkoba biasa. Ini bukan sekadar penyalahgunaan. Ini adalah manipulasi psikologis, pemerasan, dan eksploitasi mental dari orang yang seharusnya menjadi sahabat. Iris memandangku dengan mata yang sembab. "Kompol Budi, apa yang harus kita lakukan?" Aku menghela napas panjang. Meski jantungku sendiri berdegup cepat, jawabanku harus tegas. "Kita kejar Reza," kataku. "Mulai detik ini, dia menjadi tersangka utama dalam konstruksi baru kasus ini." Aku bangkit dari kursi. "Dan, Iris, saya janji. Kebenaran ini akan kita buka satu persatu." Namun bahkan saat aku mengucapkan itu,
Pikiranku melayang pada satu hal yang meresahkan. Jika Reza berani melakukan ini bertahun-tahun, berarti ia tidak bergerak sendiri. Dan di luar sana, seseorang pasti sedang panik mengetahui rekaman ini telah kami buka. Konflik sesungguhnya baru saja dimulai.